Terima kasih, saya bersama Budi Adiputro biasa. Cek. Panggil dong Budi Adiputro. Ya. Bang Budi Adiputro. Ada. Memang Oke, minoritas ini harus dapat afirmasi dan juga panggilan-panggilan khusus ya. Makanya namanya juga minoritas. Selalu makanya kita hari ini bicara enggak kita bicara mengenai minoritas. Iya. Kita berdua nih termarginalkan. Iya, makanya butuh afirmasi. Makanya gue harus dipanggil dulu sama Ari baru diundang. Iya, hari ini gue agak capek memuji-muji narasumber, kayaknya gue mau memuji-muji diri sendiri aja berlebihan. Oke, kita seperti biasa setiap beberapa waktu sekali ya akan membuat diskusi, kita berdialog mengenai politik, mengenai demokrasi, mengenai komunikasi, dan ujung-ujungnya supaya ruang publik atau public sphere kita tuh diisi oleh hal-hal yang positif, ya, yang paradigmatik. Ya, salah satu syarat kemanusiaan itu dapat terwujudkan di muka bumi ini adalah itu adalah kesetaraan gitu. Betul. Setara di antara berbagai macam kategori sosial. Ya, orang yang etnis A setara dengan etnis B. Betul. Dan juga gender A juga harus setara dengan gender yang lainnya gitu. Betul. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai dan demokrasi adalah ruang dan tempat untuk mengakomodasi kesetaraan itu ya. Betul, Den. Ini mulai basa-basi kayak acara mainstream ini kita. Iya, karena kita akan mengundang pemret media mainstream sekaligus juga media baru. Nah ini senior saya yang satu ini nih kalau mau dibilang media mainstream dia tokoh jurnalis senior yang lama malam melintang di dunia jurnalistik, tapi sekarang memimpin sebuah institusi media baru yang besar. Ya, dan seorang perempuan. Seorang perempuan. Iya, dan seorang perempuan yang sangat relevan untuk berbicara tema hari ini. Betul. Gitu. Kita undang teman semua orang. Ya. Dari mulai politisi papan atas, papan tengah, dan papan-papan yang lain. Tapi juga teman masyarakat semua, masyarakat sipil. Harusnya tadi lu kembangin gini, politisi papan sandang pangan gitu. Iya, itu jokes orde baru ya. Kita undang ke depan Mbak Uni Lubis. Ya. Halo Mbak Uni, tepuk tangan untuk Mbak Uni Lubis. Girl power. Untung bukan orang Padang ya Mbak Uni ya. Kenapa? Kalau orang Padang Ridan dan Mbak Uni pula. Oh gitu. Iya, sama kayak teman kita Mas Ahmad Santosa kan. Halo Mbak Uni. Iya, Mbak Uni bukan orang Padang kan, jadi ya Uni itu namanya gitu. Iya, makanya agak sama kayak kita manggil temannya Mbak Uni Mas Ahmad Santosa ya Mbak. Bang Ota kan kalau kita panggil Mas Ahmad Santosa gini, nama kok agak redundant, panggil aja Ota. Gitu. Yang kedua kita memanggil biar variasi dikit selang-seling gitu ya. Ini kalau kali ini baru afirmasi ya. Seorang filsuf. Wah. Ya. Sahabat dari filsuf-filsuf lainnya. Dan belakangan banyak menggemari tema-tema pangan, betul. Ketahanan pangan. Betul. Dia sangat mengikuti betul tuh bagaimana krisis energi dan krisis pangan. Iya, karena itu pidatonya presiden kan. Betul. Karena sekarang krisis pangan, krisis energi. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kayaknya dia mengisi itu dia. Kita undang yang dulunya ber-SK dengan salah satu teori politik yang terkenal Mbak Uni di dunia ruang publik kita dengan istilah subkekuasaan partikelir. Iya. Wah, ini untuk menggambarkan bagaimana ada kekuasaan sub kekuasaan yang mengaku dekat dengan penguasa tapi berbuat lalim buat demokrasi. Nah biasanya gitu kalau pejabatnya itu bintang 1, saudaranya bintang 2, teman saudaranya bintang 3, nah relawan bintang 4 gitu. Ya, dan Doni Gahral dan orang ini sebelum gue sebut namanya membuat sebuah istilah ya dengan sangat baik, subkekuasaan partikelir. Siapa lagi kalau bukan Doni Gahral? The philosopher. The philosopher. Filsuf. Ya, yang tidak perlu disidang. Iya. Filsuf biji-bijian, ya kan? Bebas negara demokrasi tengah loh, ya kan? Yang ketiga, Dit. Yang ketiga. Nah, ini pidato Pak Jokowi. Mungkin orang yang kita dukung ada di sini. Ya. Kalau gitu kita dukung orang yang ada di sini, ada Mbak Bivitri Susanti. Inilah. Ini dialog basa-basi Mbak Uni, dialog basa-basi tentang literasi ini kita bikin agak meriah sedikit. Halo Pak Bibip, ini mewakili Anda mewakili PDI Pergaulan atau? Tapi Mas Doni
Malah sama warna merah kayaknya ya. Iya. Iya. Iya, ya. Aduh. Iya. Iya, karena Mas Agak jauh sekarang. dan rundown hari ini nih ya. Kita menyapa dulu Iya. Bu Mutia ya. Sudah Udah. hadir juga di tengah-tengah kita politisi Golkar, jurnalis juga. Jadi semakin banyak jurnalis Mbak Uni di Iya. dalam suatu forum dialog itu semakin baik. Karena Iya. jurnalis itu ya, karena jurnalis itu terbiasa melihat dan mewakili suara masyarakat. Iya, kita butuh politik yang jurnalistik gitu. Iya. Karena kebanyakan jurnalis yang politiking sekarang. Iya, kita butuh. Dan sudah ada di layar kaca kita bersama-sama kita dari Nun jauh di sana tapi dekat di hati kita ada politisi Partai Golkar dan juga anggota Ketua Komisi 1 DPR RI Mbak Mutia Hafid. Iya. Halo Mbak Mutia. Iya. Halo, Mas Iya. Ari, Mas Budi. Iya. Silakan Ini dilaporkan. ada dari situ. Mbak Uni Lubis, ada Mas Doni Iya. dan ada Mbak Bibip, Ada. temannya Marsilam Simanjuntak. Recording in progress. Sebentar, aku lagi. Iya, Mbak Uni, selamat sore. Mas Doni, kemudian Mbak Bivitri, selamat sore. Tadi udah diperkenalkan dengan diksi-diksi yang pas sekali oleh moderator, jadi aku nggak ngenalin lagi. Yang tadi meriah ya dalam literasi ada digitalnya sih ini karena ada keterkaitan dengan Komisi 1 meskipun topiknya perspektif gender. Aku langsung mulai ya. Ya langsung mulai, Silakan tapi sebelumnya jawab pertanyaan kita dulu Mbak Mutia. Iya. Gol Iya. apa yang terbaik? Gak enak sama Mbak Bivitri, udah bajunya udah merah. Oh iya. Dia hari ini mewakili Marsilam Simanjuntak jadi aman Mbak. Silakan Mbak Mutia, silakan Mbak. Oke, makasih pertama salam hormat saya kepada seluruh narasumber yang hadir, senior dan pakar-pakar sekali di bidangnya. Ada filsuf juga tadi sebagaimana disampaikan teman-teman Mas Ari dan Mas Budi. Kita ketemu lagi dalam sekolah politik dan saya salut pada teman-teman yang menginisiasi sekolah politik dan juga topiknya hari ini perspektif gender begitu ya dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik di era digital. Jadi kata kunci terakhirnya yang kontekstual dengan pertemuan kita hari ini di era digital. Karena kalau kita lihat sekarang komposisi perempuan sebetulnya angkanya tuh nggak terlalu jauh sih dari periode per periode. Meskipun dari awal saya masuk 2009 tuh kurang lebih keterwakilan di DPR itu untuk mengambil salah satu indikasi aja kurang lebih 15%, sekarang sudah 20%. Jadi ada kenaikan, tapi rentang waktunya kan dari 2009 ke 2019, jadi dalam waktu 10 tahun. Nah, tapi ada yang menarik dengan kehadiran digital. Karena kalau kita lihat ternyata pengguna internet di Indonesia itu 70% ya adalah perempuan. Nah, dari sini saya melihat bahwa ini mungkin menjadi satu momen terobosan di mana perempuan secara bisa dibilang tiba-tiba karena arus teknologi ini masuknya sangat cepat, tiba-tiba mendapat ruang yang luas sekali untuk berbicara, untuk bersuara, dan untuk mendapatkan akses informasi dan pendidikan. Karena sekarang digital juga digunakan untuk penyebaran pendidikan. Yang dulu akses terhadap ini ada keterbatasan. Sehingga mulai beberapa tahun ini kita harapkan ada leap yang agak jauh dari pemilu-pemilu sebelumnya dalam hal keterwakilan perempuan, baik itu di DPR maupun di pejabat-pejabat publik, kepala-kepala daerah, begitu misalnya dengan hadirnya teknologi ini. Nah, tapi itu kan pengamatan saya, feeling saya, kebetulan kami di Komisi 1 juga membawahi bidang komunikasi dan informatika, jadi mengamati itu dengan dekat dan ini sekarang 70% lebih perempuan pengguna internet itu dalam posisi bahwa pengguna internet di Indonesia masih 210 juta dari kurang lebih 270 juta penduduk di Indonesia. Nah, dalam 1-2 tahun ini pemerintah menargetkan, mudah-mudahan tercapai bahwa akses internet itu bisa mencapai mendekati 100%. Tahun ini targetnya, tapi toleransikan juga sampai tahun depan. Nah, artinya angka pengguna internetnya akan jauh lebih banyak lagi, khususnya perempuan. Nah, saya sih excited dengan data-data ini, tapi kemudian tentu ini harus dibahas lagi, dibedah lagi,
dengan menggunakan perspektif para pakar-pakar yang tadi disampaikan yang sudah hadir di sore hari ini. Saya tahu IDN News juga sangat konsisten ya Mbak Uli dari mungkin ketika teknologi digital ini belum begitu cepat sudah hadir. Nah sekarang apalagi dengan maraknya teknologi digital yang kita perlu konsistensinya. Nah IDN Times itu salah satu yang menurut saya cukup konsisten hingga saat ini. Kemudian ada teman-teman yang bisa melihat dari sisi kepakaran masing-masing Mas Duni dan Mbak Bivitri, dan ada pemberiah bumbu-bumbu dari Mas Ari dan juga Mas Budi yang bisa insya Allah memeriahkan literasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ini, dan tentunya khususnya bagi kaum perempuan di Indonesia. Jadi itu mungkin dari aku sedikit menyapa, membuka Sekolah Politik sesi kali ini. Selebihnya monggo silakan para pakar dibedah dengan dalam ya, teman-teman moderator untuk bisa mengambil banyak pointers dan pemikiran-pemikiran yang saya yakin luar biasa yang bisa keluar di sore hari ini insya Allah. Oke, Terima kasih Mbak Mutia. Tepuk tangan untuk Mbak Mutia Hafid. Ya. Sehat-sehat terus Mbak Mutia. Semoga nanti due date-nya juga lancar nanti persalinannya ya. Karena bentar lagi Mbak Mutia mudah-mudahan lancar semuanya. Sehat-sehat Mbak. Gol-gol apa yang terbaik Mbak. Ternyata kita menjadari fungsi kita di sini, Din. Iya. Bumbu-bumbu. Iya, kalau lu mungkin mecin, kalau gua garam masala. Iya, asin tapi sehat. Mecin. Lu organik ya. Lagi banyak dan lagi trennya. Oke, terima kasih Mbak Mutia atas welcoming dan sapa-sapaan di awal kita, dan sudah dikembalikan kepada dua bumbu masakan yang ada di sini. Kita memulai dari bumbu dapur ini. Ya, kita memulai dari Mbak Uni dulu kali ya. Tadi juga sudah di-mention tadi. Sekarang nih Mbak, justru malah lebih kayaknya secara kasat mata pemimpin redaksi perempuan itu di media konvensional itu banyak sekali kan. Kalau kita lihat makin bold, makin terlihat lebih banyak gitu. Nah, kita bicara mengenai demokratisasi media dan bagaimana kelompok minoritas baik secara jumlah ataupun secara akses itu bisa punya kesetaraan, punya hak dan punya ruang yang setara dengan kelompok-kelompok yang selama ini mendominasi. Nah, Mbak Uni punya perspektif nggak? Ya. Saya coba persingkat ya Mbak ya, pertanyaan Budi ya. Iya, Apa ini sih garam untungnya masala tuh media memang ini kalau sehat tapi pemimpinnya susah perempuan didapat, gitu Mbak. loh. Nah kira-kira iya, gitulah bahasa manusianya. Ya. Mbak, pakai mikrofon ini bukan IDN Times Mbak. Ya. Terima kasih ya sudah diundang ke acara yang seru ini. Saya tadinya nggak kebayang formatnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, aku udah nyiapin presentasi yang nggak perlu juga ditayangin. Nah, itu apa? kalau kata Marsilam Simanjuntak, karena PowerPoint itu orang yang nggak punya power dan nggak punya poin. Itu bukan kata Paulo Coelho. Orang yang bikin PowerPoint, either there is no power or no point. Ya. Berarti gue dengarnya Tapi dari kan Marsilam lu mesti bikin doang. laporan kan. Oh iya. Makanya gue harus melampirkan PPT. Nah, iya. Itu PPT itu udah dari banyak event kayaknya tuh ya. Ini khusus aku baru bikin jam 1 siang tadi. Anyway. Tapi gini untuk 20 tahun yang lalu aku sendiri pemimpin redaksi perempuan waktu di majalah Panji. Jadi kalau ada kumpul-kumpul tuh sama masih eranya Pak almarhum Pak Sabam Siagian, Mas Agus Parangkuan, all this senior sanbe saya ngerasa kecil aja gitu. Kalau nanyanya salah dikit tuh kayak terancam untuk dibego-begoin gitu ya. Berasa banget patriarkisnya pada saat itu. Tapi saya bersyukur dan senang bahwa sekarang itu kita ada WhatsApp grup Pemret Perempuan khusus terpisah dari WhatsApp grup Forum Pemret. Ada 16 anggotanya, jadi makin banyak. Dan di beberapa isu yang berkaitan dengan perlindungan proteksi terhadap perempuan dan anak, termasuk misalnya waktu kasus, ingat gak Vanessa Angel ya, akhir Desember 2018 yang semua media udah langsung memvonis.
kami itu di situ protes keras termasuk pemret-pemret ke pemret yang lain yang udah langsung memuat nama Vanessa Angela jelas-jelas. Padahal dia belum tersangka, belum apa sudah dihakimi ya. Jadi kami memilih untuk kemudian semuanya yang kami sepakat itu pakai inisial. Misalnya itu awal mulanya WhatsApp grup itu. Dan kemudian berjalan dalam beberapa isu yang berkaitan dengan perempuan termasuk mendukung pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu grup itu kayak semacam support group dan saling menyemangati bahwa ini mesti kita dorong nih. Sungguh pun, nah ini di era digital, tadi kan Mutia bilang kata kuncinya digital ya. Di era digital ini kan persaingan media, apalagi di Indonesia yang kata Dewan Pers itu lebih dari 43.000 jumlah media digital, itu neck to neck, gila-gilaan ya. Kecepatan, clickbait apa segala macam. Jadi kalau kita menampilkan info tentang berita tentang kekerasan seksual, kecuali itu yang 1 atau 2 case yang viral, tapi yang sehari-hari itu yang baca lebih sedikit dibandingkan kalau kita eksploitasi isu yang lain, termasuk isu yang merendahkan perempuan. Jadi kan sekarang challenge-nya itu adalah pemret, terutama pemret perempuan yang diharapkan lebih concern terhadap hal ini adalah, lu mau gak sih mengorbankan ratusan ribu page views untuk ini dengan kemudian tetap secara konsisten mengawal kasus-kasus yang berkaitan dengan gender equality dan kekerasan perempuan. Saya dan teman-teman dalam banyak hal menganggap nggak apa-apa kita kehilangan ratusan ribu page views dari yang ini karena ini adalah isu yang harus kita kedepankan. Ada keberpihakan di situ harus ya, Mbak, ada. Dengan kalau bukan kita traffic, pemret perempuan, siapa lagi gitu ya. Nah tapi ini challenge-nya. Ini juga yang waktu akhir bulan Juni ikut International Media Conference di ISO Center ya di Honolulu dan keynote speakernya Maria Ressa ya. Jurnalis perempuan paling top sedunia. Or jurnalis paling top sedunia karena dia pemenang Nobel dan kita diskusi banyak di sana. Apakah cukup seorang jurnalis pemret perempuan bisa menjamin bahwa isu perempuan itu mendapatkan afirmasi? Ternyata enggak. Karena di atas pemret masih ada pemilik. Dan pemilik dari media di seluruh dunia itu sangat-sangat cuma 5% yang perempuan dan CEO-nya. Ya di Indonesia juga coba lihat. Kan kita gampang nih kan konglomerasi kan gampang ngebaca. Ya, pemilik dan top CEO yang perempuan. Karena media ini sudah menjadi industri, maka pemret termasuk pemret perempuan juga berhadapan dengan kepentingan industri yang ditunjukkan oleh target yang disampaikan oleh pemilik lewat CEO. Bahwa lu mesti menghasilkan klik sebanyak-banyaknya, pembaca sebanyak-banyaknya, duit sebanyak-banyaknya. Ketika kita gak cukup kuat untuk berhadapan dengan pemilik dan CEO, ya balik lagi akhirnya harus ngalah. Harus kemudian mengedepankan konten-konten yang menghasilkan pembaca banyak dan bisa sekaligus berpotensi dan konten yang merendahkan perempuan dan tidak mendukung perempuan. Jadi di atas pemret nih masih ada CEO, masih ada pemilik. Jadi bergantung kepada apakah kami sebagai pemret perempuan ini bisa bergaining, bisa memperjuangkan posisi ini untuk kepentingan perempuan. Nah aku sih alhamdulillah ya, bukannya promo ya. IDN Times, IDN Media itu sangat pemiliknya so far sampai detik ini tidak intervensi ke redaksi. Jadi dan saya punya tim millennials yang nggak perlu saya bilangin harus concern. Milenial itu luar biasa kepeduliannya terhadap gender equality, kesadaran mereka itu bagus. Jadi pemretnya tuh nggak perlu ngingetin. Ya nggak perlu ngingetin, mereka tuh sudah punya kesadaran itu lebih baik dibanding mungkin generasi saya. Jadi saya merasa dimudahkan karena dari atas maupun dari tim saya dan bahkan salah satu dari konten pilar, 7 konten pilarnya IDN Times itu adalah gender equality from the beginning. Dan CEO-nya juga muda kan kalau muda, jadi mereka punya makanya ya. dari awal konten pilarnya salah satunya gender equality, ada anti-sexual harassment, ada anti-bullying, kemudian redefining beauty, pas segala macam itu kan sebetulnya saya bilang 7, kalau kita baca kode etik jurnalistik ada 11 pasal.
Dan itu bacanya tuh boring banget ya. Wartawan dilarang ini, wartawan dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu. Tetapi 7 konten pilar ini karena IDN Times itu lahirnya 8 Juni 2014. Waktu itu kita kan ingat di media sosial itu isu berkaitan dengan anti bullying, kemudian soal gender equality di kalangan netizen itu udah mulai ini ya rame. Nah, jadi menurut aku ini adalah versi modern dan milenialnya dan lebih bisa relevan dibandingkan dengan 11 pasal kode etik jurnalistik. Balik ke Mbak Uni yang ceritain tadi bahwa ada CEO, ada pemilik media gitu ya. Ini kan untungnya ketemu sama millennials gitu yang juga jadi CEO-nya di IDN Times. Tapi kalau menghadapi boomer-boomer yang seksis gitu gimana jadinya kan? Cara menghadapinya gitu. Jujur ya, kadang saya sih ngomong Kata Uni, binder dan det. Gini. Nggak cuma pemilik lah, pemret aja gue ngomong gini, gue sih berani ngomong gini karena gue juga ngomong ini di grup forum pemret yang mayoritas pemretnya masih laki-laki ya. Ya dulu waktu sebelum ada grup pemret perempuan ini, ya kita mau bawanya berantem dulu karena tiba-tiba kasus Vanessa Angela, malah ada yang posting foto Vanessa Angela yang dengan pose segala. Ini di grup forum pemret loh. Aku berani ngomong kayak gini, aku ngomongnya nggak beda antara aku di grup sama di sini. Jadi mereka udah tahu. Jokes bapak-bapak ya kan? ini Jokes kan. bapak-bapak itu dibahas. Belakangan udah mendingan. Belakangan ketika kemudian teman-teman pemret perempuan udah mulai berani speak up, udah mulai nggak berani mereka. Ya, menahan diri ya. Ini jadi nggak usah pemilik nih, nggak usah CEO. Pemret aja masih berpikir seperti itu. Mbak, tadi Mbak Uni katakan bahwa sebenarnya kita harus kadang-kadang mengorbankan traffic dan ujungnya nanti revenue dengan keberpihakan dan pembelaan terhadap isu-isu perempuan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara market ya Mbak, market yang seksis, market yang menganggap perempuan sebagai objek, kan sekarang demokratisasi media membuat katanya masyarakat juga semakin lama semakin cerdas, tadi millennials makin aware dengan isu-isu gender equality. Sekarang ini marketnya dalam menghadapi dan melihat isu perempuan itu gimana Mbak? Ya, apakah masih sama? Karena kenapa kok media kemudian tergoda untuk menerbitkan isu dan berita dan foto-foto dan video yang seksis? Ya karena yang nonton tuh banyak. Jadi itu juga menggambarkan bahwa masyarakat kita itu memang masih seksis. Coba misalnya kayak kasus yang penembakan, gue sih dari awal gue nggak percaya itu baku tembak ya. Penembakan si Brigadir J ini ya, ketika kemudian malah banyak beberapa media tuh memunculin foto-fotonya Ibu P ya, istrinya Pak Ferdi Sambo, kalau itu mah gue sebut aja, ya kan? Kenapa saya sebut Ibu P? Karena kan dari awal dianggap itu dilecehkan kan. Kita sebagai media harus konsisten bahwa korban pelecehan nggak boleh disebut namanya ya. Tapi kan diambil tuh foto-fotonya dari Instagram, dari mana-mana. Yang nonton jutaan viewsnya. Karena ya manusia seneng pengen tahu gosipnya dan cerita orang lain ya. Itu adalah karakter kita sebagai manusia gitu. Jadi memang trafficnya tinggi, akibatnya media dan jurnalis tergoda. Apalagi kalau ditambah memang keinginan dari pemilik dan CEO adalah lo mesti dapat metrik page views setinggi-tingginya karena itu yang menghasilkan uang. Dikunyah terus. Untung kita total politik ATM, ini, ya kan? Total politik ini untuk bentuknya koperasi ya. Aman lah. Iya, ultra mikro ya kan. Penjual sekaligus pembeli sekaligus pemasak. Untuk kesejahteraan anggota kita ini semua. Ya, kalaupun barang kami nggak ada yang makan, kami yang makan sendiri, Pak. Harta politik. Kita ke filsuf, Dit. Filsuf. Iya, ini orang yang paling bijak di antara orang bajing. dalam digital ini kan ada istilah political correctness, Mas Doni. Ya, jadi political correctness orang melakukan diskursive movement lah gitu. Jadi ya nggak, ini karena berhadapan sama dia, ya, Mbak. filsuf, Bahasanya tergantung, harus Mbak. semakin orang bingung. Filsuf ya. KPI-nya Saya semakin kalau orang sama- bingung semakin bagus. ya, saya kalau sama tukang kopi langsung keluar robusta arabica, Mbak. Udah. Tergantung lawan ngomong aja. Iya. Ya, jadi ini
termasuk perjuangan perempuan di dalam mewarnai ruang publik dengan diskursus perempuan seperti yang dilakukan Mbak Umi tadi. Gimana Pak Doni ngelihatnya kira-kira challenge-nya masih patriarkis kah cara berpikir netizen kita gitu atau kultur digital kita hari ini gitu? Kalau kata Mbak Uni tadi marketnya masih sama, meskipun Mbak Uni bilang berkah nih gue kerja sama millennials yang punya awareness yang lebih baik. Tapi market sama. Mbak Umi privilege berarti Mbak Uni ya. Iya benar privilege. Ya. Kartini masa kini. Iya. Mbak Uni. Ya. Karena Kartini anak bupati Mbak, jadi privilege katanya. Privilege, Putri Silakan, Tanjung. Pak Doni. Baik, terima kasih Ari. Jadi memang sederhananya ya, seksisme itu is a man's habitus gitu. Jadi seksisme itu memang habitusnya laki-laki. Jadi effortnya memang tidak mudah ya. Artinya mesti extra effort. Habitus itu artinya begini loh, sesuatu yang sosial jadi naluri gitu kira-kira. Jadi disposisi. Jadi kalau tadi Mbak Uni bilang posting foto-foto Vanessa Angel, that's habitus gitu loh. Ya, secara naluriah itu muncul ya. Dan tidak ada rasa bersalah gitu. Karena menjadi banal. Itu habitus tuh cara kerjanya. Nah, menghadapi semacam ini ya memang sekali lagi pertama kalau kita bicara political correctness ya harus ada do's and don'ts yang dibakukan menjadi satu aturan main gitu. Dan ada sanctions gitu. Karena kalau cuman himbauan, cuman nasihat, cuman petua, ya nggak mempan. Kalau kita bicara ini ya, political correctness gitu. Apalagi marketnya ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kekuatan media sosial sekarang luar biasa. Nah, saya nggak berbicara perempuan yang sudah di top levels ya, yang di baik itu di parliaments, di private sectors, CEOs gitu. Saya nggak bicara itu. Ini di samping Anda ini top levels kan? Jadi Ya, saya bicara perempuan privilege ya. Saya bicara sebenarnya perempuan pada umumnya gitu. Perempuan pada umumnya itu kan sekarang sebenarnya masih bergulat dengan isu-isu yang dibatasi oleh, nah ini memang peninggalan filsafat barat ini, public private ini loh. Jadi tembok public private ini memang membuat perempuan kerepotan untuk transcend dari political issues. Misalnya masih bicara harga daging mahal. Berhenti di situ. Ini banyak ini, saya kira emak-emak yang kemudian di WA group mengeluhkan ini gitu. Tapi kemudian dia tidak transcending itu karena belenggu private sector ini loh, belenggu di private ini loh, the private sphere ini. Ini membuat mereka tidak bisa transcend itu menjadi public issues. Misalnya gini, kenapa sih harga daging mahal? Kartel, misalnya gitu. Ada collective consciousness, mak-mak ini bilang kita lawan kartel. Kartel daging, lawan kartel daging misalnya gitu. Lawan kartel minyak goreng misalnya. Ya. Jadi ini isu-isu yang terperangkap di ruang domestik, di ruang private dan berpusar di situ. Kalau yang sudah di top levels, mereka sudah speak about public issues gitu. Ya, tapi yang majority of perempuan ini ya, itu yang sebenarnya dengan social media itu perlu ditransendensikan ya untuk mengolah isu-isu itu menjadi sesuatu yang publik dan berdampak. Ya kalau cuman harga pangan naik, ya harga daging naik, harga minyak goreng naik, ya berarti di situ. Jadi stigmatisasinya perempuan itu ya cuman berkeluh kesah saja gitu. Tapi tidak do something yang structural to change the conditions gitu. From the bottom gitu. Jadi the gender mainstreaming itu bukan about the policy only, but about the gender itself gitu. Gender mainstreaming itu bukan tentang polisinya. Ya, kan hukumnya kan Tunggu. Bahasa manusianya gender mainstreaming itu apa? Pengaruh utamaan gender. Nah, jadi itu kebijakan-kebijakan yang pro perempuan enggak. gitu kan. Ini kan sebenarnya ya konsekuensi logis dari ya keterwakilan perempuan yang bertambah, ya politisi perempuan yang bertambah jumlahnya.
ya pengambil kebijakan perempuan yang bertambah. Ini kan sebenarnya. Jadi dalam pengambilan kebijakan ya isu perempuan mewarnai. Tapi ini kan pada level policy dan konsekuensi logis dari rekrutmen politik perempuan yang semakin baik. Tapi pada level ini loh saya mengatakan. Ya the gender mainstreaming within the gender itself gitu. Sehingga mereka tahu bahwa isu mereka itu bukan cuman isu yang sifatnya domestic and private gitu. Ya, sudah berhasil misalnya kemarin itu pekerja rumah tangga. Tadinya kan itu nggak kelihatan karena pekerja itu selalu publik. Ya. Buruh itu publik. Baru ada kemudian pekerja rumah tangga yang ingin ya menyuarakan agar mereka juga diperlakukan sama lah. Ya, ada cuti dan lain sebagainya, haknya sama, ada health insurance dan sebagainya. Ini mulai nih semacam ini. Nah, gerakan ini itu harus gerakan dari bawah. Dan itu harus sifatnya, ini pakai teknikal lagi nih, active equality gitu. Apa bedanya active dengan passive equality? Kalau passive equality ya kita tunggu saja sampai kebijakannya dibuat lalu equal. Tapi kalau yang ini enggak gitu. Perempuan pada umumnya menjadi subjek politik yang merampas kesetaraan from the bottom within their own gender and make their own issues. Yang tadi saya bilang, dari soal daging sapi bisa anti kartel, dari soal minyak goreng bisa anti kartel minyak goreng gitu, bisa soal domestic market obligations, dari soal energi gas melon ini bisa kemana-mana isunya. Nah perempuan ya harus kemudian mentransendensikan, mengangkat isunya menjadi sesuatu yang publik, signifikan, berdampak, dan mereka menjadi sesuatu yang sosok yang direcognize sebagai political subjects, bukan cuman objects. Oleh perempuan saja kah? Lewat kata Mbak Uni tadi ada misalnya kaukus Pemret perempuan atau kaukus parlemen perempuan. Apa saja, tapi ada yang memobilisasi ini gitu, supaya isu-isu itu nggak terperangkap hanya di WA group ya ibu-ibu komplek gitu. Iya kan? Ini kan isu curhat-curhat di WA grup mak-mak komplek ini itu bisa dikolektivisir menjadi sebuah kekuatan dalam arena digital ini untuk membuat sebuah perubahan gitu. Ya dulu reformasi kan dari harga susu. Gitu loh. Ini contoh yang baik yang saya bilang itu loh. Ya bagaimana mempolitisir ya isu domestik menjadi publik dan berdampak. Nah ini dari bawah gitu loh. Ya, jadi sebenarnya sekarang top level sudah saya kira banyak perubahan yang cukup signifikan. Tapi perempuan pada umumnya ini yang saya kira ini masih mayoritas dari total perempuan Indonesia gitu. Ini yang saya kira PR-nya di situ. Supaya nyambung yang ini policies, yang ini kemudian membuat issues sehingga kemudian bisa menjadi sesuatu yang berdampak pada sebuah perubahan yang cukup fundamental gitu. Oke. Saya kira itu kalau saya hanya bicara pada tataran itu. Itu nggak hanya Pak, itu dalam dan bagus sekali. Ya jadi WA grup mak komplek itu WA grup politis gitu. Karena saya melihat juga Mbak pakai mic Pak kalau mau ini Pak. Jadi saya lihat misalnya sekarang mulai ada di WA grup mak komplek yang mulai bilang wah ini Rusia Ukraina ini berdampak pada harga pangan misalnya gitu. Harga gandum jadi naik gara-gara Rusia nggak bisa mengekspor gandumnya ke Indonesia. Akibatnya apa? Indomie naik. Ya, susah gitu loh. Jadi bikin masuk ke situ gitu loh. Tapi ini kan keren isunya gitu. Ini bisa kemudian dibawa ke tataran publik dan menjadi sesuatu yang bermakna daripada hanya jadi gerundelan gitu. Nah, yang ini yang saya ingin sebenarnya ke depan movementnya di situ gitu. Oke. Nah, Mbak Bibi biasanya kalau bicara mengenai hal ini, afirmasi, gimana menggerakkan, mentranscendence isu-isu publik yang lekat dengan keperempuanan dengan sebuah gerakan politik gitu ya. Yang paling mudah, yang paling gampang cara politisi bekerja adalah pertama afirmatif policy, keterwakilan, itu aja yang kemudian kita bicarakan. Berapa persen perempuan ada di dalam ruang? Berapa persen perempuan ikut mengambil keputusan gitu-gitu. Nah, Mbak Bibip ngeliatnya gimana? Ya sebenarnya
Saya setuju dengan 2 level ya, itu dulu. Level di pengambilan kebijakan itu satu, tapi di bawah sebut saja begitu ya. Tapi saya pakai kata itu sebenarnya nggak enak, seakan-akan kita ada di atas gitu. Tapi yang bukan di inilah di kalangan pengambil keputusan. Nah tadi yang disebut itu kan di kalangan pengambil keputusan. Sebenarnya dari segi kuantitas, kalau kita bicara representasi kan 2 ya, yang kuantitas dan yang kualitatif. Kalau kuantitas sebenarnya belum terlalu banyak juga sih. Sekarang itu hanya 20,6% di DPR. Dan secara keseluruhan juga masih jauh dari 30% yang diharapkan, yang menurut studi akan jadi jumlah yang baik untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Nah, kendalanya tapi banyak sekali, bahkan di level pengambilan keputusan. Karena janganlah tertipu dengan jumlah. Secara substantif, pertama kita masih punya partai politik yang sangat elitis dan feodalistik, apa tuh katanya itu. Pokoknya sangat feodal gitu. Hanya orang yang punya kedekatan dengan pimpinan-pimpinan elit parpol lah bisa naik gitu. Meskipun ada juga ketua umum partai yang perempuan, ada beberapa parlemen dan non parlemen. Betul. Tapi kenapa dia bisa naik ke situ? Apakah karena kualitas dia sebagai anggota DPR ataukah karena terahnya? Kan jadi pertanyaan juga dan kita semua tahu lah jawabannya. Nah tapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita perhatikan sekarang justru karena ada affirmative action yang by the way sebenarnya sudah nggak ada sekarang di undang-undang. Sekarang levelnya hanya di peraturan KPU yang mewajibkan 30%. Yang di level undang-undang cuma merekomendasikan. Nah yang bikin jalan itu kemajuan KPU, apa enggak tuh? Sebenarnya kemunduran. Dulu di undang-undang ada, terus di-delete. Jadinya rekomendasi saja. Bukannya artinya masyarakat sudah tahu, partai sudah tahu, semua sudah sadar, kesadarannya meningkat, jadi undang-undangnya kemudian direvisi. Kenyataannya nggak begitu, karena sama kayak Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan gitu kan, katanya masyarakat bisa mengurus sendiri pada akhirnya. Nah sekarang lihat aja, sekarang Menteri Sosialnya juga udah masuk penjara kan. Nah, jadi mungkin ada benarnya juga tuh Gus Dur. Nah tapi yang ingin saya katakan, pengambilan keputusan ternyata juga tidak semudah lihat kuantitas, karena misalnya dari pimpinan-pimpinan, kalau Mbak Mutia itu keren banget. Dia memang pimpinan, enggak, soalnya kami ada datanya juga. Perempuan yang jadi pimpinan di komisi-komisi. Dan jangan lupa, isu perempuan itu bukan hanya di komisi soal perempuan, komisi 8. Isu perempuan itu di semua komisi, 1 sampai 11. Mau bicara infrastruktur kayak ada aspek perempuannya. Mau bicara kesehatan apalagi. Luar negeri seperti tempatnya Mbak Mutia juga sangat penting untuk bicara perempuan. Nah ternyata datanya itu tadi cuma 1 yang ketuanya itu perempuan, yaitu Mbak Mutia sendiri. Setelah itu yang lain adalah wakil dan seterusnya. Tapi sangat minim, padahal yang menentukan agenda di DPR, yang menentukan alur pembicaraan itu pimpinan. Jadi sangat terpengaruh tuh pengambilan keputusan di situ. Dan tapi ketua DPR kan perempuan, Pak. Nah, itu lebih oke kan? Di pucuknya perempuan. Nanti dulu karena representasi itu kita bicara representasi mancing. Soalnya saya udah pakai baju merah ini bukan apa-apa. Iya. Sofanya aja udah merah, baju bukan merah. Ketua komisi lagi nih, ketua DPR. Bang Dasko tuh di bawahnya beliau ini. Iya. Kan? Iya. Caimin tuh di bawahnya beliau loh. Itu dia. Nah, cuma kan arti representasi itu apa sih? Representasi itu kan mewakili orang-orang yang nggak bisa hadir. Prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang dia secara simbolik, jadi katanya gitu teori keterwakilan. Ada secara simbolik, ada yang substantif. Ada yang secara simbolik karena dia berjenis kelamin perempuan dianggap mewakili perempuan. Tapi secara substantif dia mewakili kepentingan perempuan atau enggak. Nah cuma memang ada beberapa hal yang kemudian tentu saja kami nih, saya di Dewan Pakar Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, terus di Kaukus Perempuan Politik, terus di Maju Perempuan Indonesia, banyak lah. Karena memang politisi perempuan itu berjaringan dengan dosen-dosen, aktivis perempuan dan seterusnya, bagus banget. Nah jadi kami juga memanfaatkan sebenarnya situasi itu. Jadi buru-buru kasih isu misalnya undang-undang TPKS, itu juga kami yang ayo dong ketua DPR ini mumpung perempuan nih mesti dorong nih sekarang. Nah jadi menggunakan momentum ini juga iya begitu ya. Nah tapi ya itu tadi yang dihadapi Mbak Uni, jadi bukan hanya pemret-pemret tapi dunia politik kita kan maskulin sekali.
Sama, saya juga banyak di WhatsApp grup yang banyak politisinya, ya ampun capek ya. Dapat meme-nya segala macem tuh yang aduh ampun deh. Mereka kalau ada saya sekarang udah mulai sungkan juga, tapi nggak bisa terhindarkan. Jadi Jokes bukan mereka yang bapak-bapak. berkembang lebih gender equality, enggak. Tapi karena ada Mbak Bibi sama Mbak Uni aja dalam WhatsApp grup, gue gak enak nih. Nah, tapi kan mereka punya grup sendiri yang seksis. Nah, kan? kayaknya sih Iya. gitu Mbak Uni, Biasanya jangan-jangan. Nama grupnya nggak ada bibip gitu. Gak ada. No Uni no cry gitu ya. Jangan-jangan begitu ya. Nah, tapi itu seksis banget dan maksud saya gini, saya suka bilang dunia politik, saya lagi kesel sih memang beberapa minggu belakangan ini. Saya sering bilang dunia politik itu seperti boys club sekali. Bukan hanya jokes ya, jokes itu satu hal lah. Tapi pengambilan keputusan itu. Jadi misalnya rapat formal nggak selesai, kita semua tahu ya. Banyak sekali pengambilan keputusan yang diambil di luar ruang rapat formal. Nah nanti yang terjadi adalah kita terusin di karaoke deh. Nah kan nggak enak dong buat perempuan untuk ikut-ikut. Pemandu lagunya biasanya kan juga Perempuan. tidak ramah buat perempuan. Atau untuk di ikut lapangan serta. golf, Atau di lapangan KD-nya golf. juga. Jadi boys club sekali. Dan waktunya juga. Jam 11 malam mau rapat misalnya. Perempuan itu kan punya beban ganda ya. Mau maju kayak apa tapi tetap ada beban yang domestik nggak boleh dilupakan gitu. Jadinya Kalau bapak boleh ya. kalau bapak-bapak mungkin dibukain pintu untuk keluar jam 11 malam. Berarti Buat ibu-ibu enggak. olahraganya habis ini yoga kali ya Mbak ya DPR. Kita di tempat yoga yuk gitu. Tempatnya Anjas Mara yuk. Atau Zumba. Ya. Nah itu yang bikin susah. Jadinya banyak pengambilan keputusan yang di luar ruang rapat formal dan ternyata tidak ramah buat perempuan. Berarti produknya tetap akan jelek dong. Secara gender equality ya. Masih banyak sekali yang jelek. Jadi oke lah Oke. undang-undang TPKS segala macam ya. Tapi kan itu tadi saya bilang. TPKS juga kabarnya di balik layarnya nanti baru bisa gila. cerita juga kan. Masculinity-nya tuh aduh. Sangat. Tapi kan itu tadi yang saya bilang, kebijakan yang menyangkut kesetaraan gender kan nggak hanya di undang-undang yang ada perempuan di judulnya atau gender ya apapun gitu ya. Tapi sebenarnya di semuanya. Nah, yang di semuanya inilah yang ketinggalan sekali gitu. Jadi bahwa kita punya undang-undang TPKS dan mudah-mudahan ini juga perjuangannya lama sekali untuk undang-undang RUU pekerja rumah tangga. Itu sampai sekarang belum. Itu sudah lumayan. Tapi mainstreaming dalam arti masuk di semua wilayah, infrastruktur kayak kesehatan dan dalam negeri itu semuanya harus masuk. Itu yang belum. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Umi. Nih gue mau ke Mbak Umi, Mbak Uni boleh ya Did ya? Ya, Uni ya. Uni. Uni ya, di London. Mbak Uni, kami ini pertanyaan yang sama nih. Minggu lalu kita baru habis bikin podcast juga sama salah satu anggota DPRD di DKI soal angka pelecehan seksual yang meningkat di DKI gitu. Dan kata anggota DPRD itu baik gitu karena orang mulai memiliki kesadaran tentang pelecehan dan mereka mau melapor gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya kadang-kadang di sepanjang podcast itu saya sama Budi ini agak ngeri gitu. Salah ngomong lagi kita. Dia ngomong penyakit masyarakat dimarahin. Salah itu. Gitu. Nah kadang-kadang kan untuk melakukan edukasi ini kan kita orang yang nggak terlalu paham kayak saya sama Budi gitu ya. Kadang-kadang agak insecure gitu ngomong kepada orang-orang yang paham gitu. Agak-agak takut. Nanti gue dibilang seksis, gue dibilang pakai istilah ini. Pakai istilah pula, di ya. cancel. Nah di spill di Twitter kan itu lagi tren tuh kan. Habis karir kita, karir belum mulai udah habis. Jadi ada semacam kalau buat Iya. laki-laki yang Iya. sebenarnya kita juga sangat pro gender equality, pengen belajar dan pengen menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Ngerasa gini Mbak Bibip, ada tirani feminisme, Iya. gitulah. Apalagi Ini bahasa- Budi ini ya, Budi ini kan love language-nya physical touch Mbak. Iya. Iya kan? Ketemu hey gitu kan. Aduh Dit, nanti lu di-spill gitu. Gue yang takut sendiri liatnya gitu. Kalau gua kayak Budi pasti dianggap pelecehan karena gue nggak kayak gitu biasanya kan. Nah kalau dia kan, gimana gitu kan. Nah, agak ngeri gitu loh Mbak. Tapi kan pelecehan itu kan ada dua hal yang kuncinya. Satu unwanted action ya, dan yang kedua ada power relation ya.
Jadi kalau misalnya sama teman yang emang udah deket, kemudian udah kemudian terbiasa, saya rasa ya saya sebagai perempuan juga nggak menganggap itu sebagai problem. Jadi kan kuncinya dua kan, unwanted sama power relation yang biasanya di pelecehan seksual. Tapi aku tuh pengen nyambung. Ya boleh lanjut. Doni sama Bibi tuh keren-keren ya. Aduh, bener-bener dari resourceful banget. Iya. Gue juga belajar. Bahasa Jadi Doni susah gak tadi Mbak? Enggak. Itu justru gender mengingatkan saya mainstreaming. bahwa itu memang harusnya dan mestinya politisi perempuan sekalipun baru 20, sekian persen harusnya itu bisa mengambil posisi untuk memobilisasi ya. Tapi gini, jadi saya itu kan udah lebih dari 5 tahun diajak mungkin oleh KPPI juga Mbak Hetifah ya. Jadi programnya KAS untuk memberikan capacity building training kepada perempuan-perempuan politisi di daerah. Anggota-anggota DPRD maupun yang belum jadi anggota. Kalau saya bagiannya media training. Tapi yang mau saya cerita adalah ini kan jadi forum curhat nih. Kita punya WhatsApp. Ya memang 80% dari mereka bisa ada di situ. Dan ini mungkin di pusat juga seperti itu karena satu, dia istrinya kepala dinas, dia istrinya bupati atau wali kota atau adiknya. Jadi memang munculnya itu karena akses privilege dari suaminya. Dan tujuannya adalah untuk mengamankan suaminya. Jadi kalau suaminya di eksekutif, sementara si istri-istri ini di legislatif, kan jadi aman ya. Jadi maksudnya, bupati yang melanjutkan suaminya itu untuk mengamankan adiknya. suaminya, bukan Iya, memang karena warganya atau itu pengakuan mereka kok ya. Itu pengakuan. Jadi memang satu ada akses privilege dan ada tujuan strategis. kecuali ya. Mutia Hafid ya memang Kecuali berjuang. Mutia Betul, Hafiz ya. Nah jadi bagaimana mengharapkan bahwa perempuan-perempuan politisi ini kemudian akan bersikap kritis bahkan membawakan agenda yang untuk perempuan dan anak ketika sebenarnya tugas mereka itu adalah justru mengamankan ya. Ini saya dengar sendiri Ini karena kita realitinya jadi gini Mbak ya, dalam politik ya. Nah, sekarang itu misalnya contohnya waktu di level pusat udah ada TPKS ya. Mutia tidak termasuk, dia suportif dari awal. Meskipun partainya sorry to say, Mut, agak goyang-goyang ya. Agak goyang-goyang ya. Tapi saya ngobrol dengan elit-elit perempuan politik di DPR. Saya tanya, lu kenapa sih nggak mendukung terbuka? Kan ini kesempatan untuk kelihatan partainya mendukung. Dan jawabannya ada, aku nggak perlu sebut namanya, tapi super. Aku gimana? Wong perempuan aja belum tentu mendukung Mbak undang RUU ini karena memang kultur kita itu juga urusan domestik adalah domestik, tidak bisa kemudian dibawa ke ranah publik apalagi dikriminalisasi. Memang betul kan? Jadi itu menganggap bahwa itu adalah urusan keluarga nih, kayaknya itu nanti akan membuka aib dari keluarga kalau misalnya itu satu. Yang kedua elektoral, ya mereka berpikir ini elektoral. Kalau mayoritas dari perempuan aja termasuk mayoritas dari laki-laki Indonesia masih menganggap bahwa beberapa pasal-pasal itu dianggap so-called terlalu liberal, sementara ada tren konservatisme dalam masyarakat kita yang terjadi dalam mungkin 10-15 tahun terakhir. Nanti kan gak bermanfaat buat gue dianggap terlalu liberal kalau terlalu kenceng menyuarakan, mendukung undang-undang itu. Jadi saya mencatat ya, pada akhirnya orang-orang ini kecuali yang memang dari awal politisi perempuan yang memang kita tahu mendukung lah ya. Sesudah Pak Jokowi ngomong ya, sesudah Presiden Jokowi ngomong bahwa harus segera disahkan, baru tuh muncul statement publik. Riset aja siapa yang ngomong sesudah Presiden Jokowi ngomong. Sebelumnya nggak pernah ngomong. Dia menyerahkan kepada orang lain untuk ngomong. Karena kepentingan elektoral. Nah, jadi itu adalah contoh terbaru saya rasa RUU TPKS dan pengalaman saya dealing with teman-teman perempuan politisi di daerah bahwa memang mereka itu memang masih sangat terjebak dalam agenda-agenda fraksi dan partai politik yang notabene masih dikuasai oleh
agenda maskulin. Saya rasa Mutia adalah pengecualian banget. Privilege-nya dia karena sebelumnya udah top sebagai jurnalis ya, dan cerdas juga, sehingga ya posisinya tuh penting dalam partai untuk membuat citra partai itu jadi bagus, termasuk di kalangan anak muda, sehingga ya Mutia harus didengar oleh partainya. Tapi yang lain gimana gitu? Ya, kayak Mbak Bibi mau nambahin? Mau masuk ke yang baru sih isunya. Iya boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Nggak soalnya pengen nanggepin yang level kedua itu yang tadi Mas Doni bilang bawah gitu ya. Dan ini akan nyambung dengan kenapa cukup banyak juga politisi perempuan yang seperti cerita Mbak Uni tadi nggak sadar atau nggak paham atau nggak punya pengetahuan, kesadaran bahwa dia itu ada di lembaga legislatif atau lembaga politik manapun, sebenarnya punya tugas juga untuk mewakili perempuan. Kenapa? Karena memang kami para perempuan juga sudah mendapatkan internalisasi nilai-nilai, ditanamkan sejak kecil bahwa memang perempuan itu tugasnya di rumah, bukan di ruang publik. Ya, makanya tadi ada pas perkenalan soal acara ini kan tadi ini Ibu Budi ya, sorry ya. Misalnya kan. Mak gue emang udah di rumah sekarang. Ibu Budi pergi ke pasar. Kan biasanya begitu ya, Bapak Budi pergi ke kantor. Kecil, hal kecil banget. Saya nggak tahu itu buku itu masih dipakai nggak ya. Kalau angkatan saya dulu SD masih dipakai. Nggak tahu kalau sekarang. Nah tapi anyway internalisasi itu ada. Jadi di kalangan perempuan sendiri seringkali mereka juga udah menempatkan dirinya ya udahlah saya memang di sini aja tempatnya gitu. Nggak usah ngomong terlalu banyak dan seterusnya. Jadi ketika harus masuk ke dunia politik pun mereka juga masih punya keraguan. Ini tempat saya bukan ya? Saya sanggup nggak ya? Apalagi begitu masuk ke dunia politik yang maskulin. Karena kan kalau misalnya nih ada katakanlah calon komisioner apa gitu misalnya. Misalnya paling atas laki-laki perempuan. Yang laki-laki nggak pernah ditanya kan, bisa nggak nih orang memimpin si komisi itu gitu. Tapi kalau yang di atas perempuan pasti dipertanyakan dulu. Jadi istilahnya apa? Bias kapasitas gitu. Ya ini perempuan ada di sini, bisa nggak nih dia mimpin komisi ini? Dunia kita ini memang begitu patriarkis yang kemudian membuat perempuan yang sudah menginternalisasi nilai-nilai patriarkis dalam dirinya sendiri makin merasa ciut gitu. Bukannya itu didukung dengan juga bagaimana secara sosiologis dan secara keagamaan itu juga itu selaras kan Mbak Bibi kan? Iya. Outputnya inferiority yang sangat kompleks itu kan? Iya sehingga jadi buat laki-laki maupun perempuan memang inferiority kompleks jadinya. Banyak sekali yang di jadi jurnalistik juga di media iya ketua kan, asosiasi kan? Mana ada perempuan? Coba media saya bilang media teriak-teriak gender equality, gue suka ngeledekin teman-teman di PWI, IJTI, di AJ gender equality, lu memberitakan lu aja nggak mau memberikan afirmatif untuk menempatkan perempuan sebagai ketua. Taruhnya bendera sama sekretaris. Biasanya gitu. Related dengan peran domestik kan. Di forum kan atas nama gender equality kan juga harusnya nggak perlu diafirmatif dong Mbak. Harusnya fight di free market kan. Nah satu problemnya, jadi ini di organisasi ini udah menjadi ketua aja udah kayak partai politik. Udah kayak partai politik dan perempuan itu nggak suka dengan urusan lobby-lobby untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi. Relatively. Sementara tadi yang laki-lakinya kumpul-kumpul di kafe, lo pokoknya nanti kita mendukung ini ya. Mana mau perempuan kayak nanti gitu. biar abang atur nanti ya. Biar abang atur. Transaksi ruang gelap ini ya. Pak Doni ambil mic dulu lah. Coba kasih dulu tangan. Jangan diam Di forum ini Anda terlihat lebih inferior dibanding perempuan ini. Iya. Anda butuh afirmatif action. Coba kasih dulu. Takut salah. Iya. Ya seperti tadi dikatakan memang kalau kita bicara di pengambil kebijakan ya ada problem satu soal keterwakilan kemudian soal kebijakannya. Terus kemudian partai sendiri kalau kita bicara. Sebenarnya perempuan itu ada di mana sih di partai politik itu? Paling di DPP. Kalau kita bicara mesin politik, ranting, PAC, DPD, ya kan?
Itu berapa perempuan tuh di situ? Ada di bendahara sama sekretaris kata Mbak Uni. Padahal ini di bawah loh ini. Ranting ini di bawah loh. Yang pemberdayaan perempuan Di ranting itu di bawah-bawah. Makanya saya bilang tadi, ya kan, ini kan sebenarnya the few influence the many. Yang sedikit few good women ini mempengaruhi yang banyak. Atau the many organize themselves. Ya kan, untuk kemudian didengar dan menjadi sesuatu gitu. Mas. Nah ini persoalannya kan, kita mau bicara yang mana dulu nih? Kita mau bicara this level influence the rest of the women atau mereka sendiri ya terorganisir gitu kan, menyuarakan isu-isunya, mendobrak benteng domestiknya ya, sehingga kemudian isu-isunya menjadi publik dan menjadi sesuatu yang mainstream melalui sosial media. Nah pertanyaannya adalah siapa mengorganisir ini gitu ya? Kan tadi saya bilang oke lah. Ada non-government organizations, oke. Partai politik ini loh, partai politik ini kan menyerap aspirasi kerjanya. Tapi penyerap aspirasinya pada level ranting itu laki-laki semua. Pada level anak cabang itu laki-laki. Gitu. DPP terlalu jauh, helikopter view. Ya kan, mereka bicara perempuan di sini tapi di ranting, di anak cabang, ya itu masih isu-isu soal bagaimana istri bupati kemudian bisa menggantikan bupatinya gitu. Karena butuh pengamanan. Ini yang beredar di bawah gini. Jadi kalau kita bicara grassroots issues, ya ini yang saya kira secara struktural masih harus dipecahkan ya, bahwa mesin politik partai-partai itu maskulin, ya kan? Dan kelompok-kelompok yang kemudian menciptakan kesadaran kolektif itu harus bekerja ekstra keras. Karena apa? Karena tadi saya bilang, seksisme itu adalah naluri sosial laki-laki gitu. Sesuatu yang buatan dianggap kebiasaan. Itu loh, ya kan? Itu kan habitus tuh, teorinya kan keren-keren. Tapi saya bilang, itu sesuatu yang buatan, jadi kebiasaan. Nah itu bukan sesuatu kebiasaan. Itu sesuatu yang patriarkis, itu konstruk kultural gitu. Tapi begitu kemudian ada isu Vanessa Angel, keluarlah foto. Itu yang saya sebut sebagai habitus gitu. Kita kata nasihati, kita petuahi, kita marahi, kita tegur. Ya besok diulangi lagi karena habitus gitu. Ya kan, jadi nggak ada jera-jeranya. Ya karena itu menjadi persoalan. Makanya ini persoalan di grassroots ini yang saya kira menjadi penting. Dan memang ke depan tadi the few influence the many or the many organize to get the attention of the few and then bukan menjadi sesuatu yang bermakna. Itu yang paling penting itu. Jadi atau resiprokal gitu. Atau resiprokal. Kan kita nggak bisa telur dulu apa ayam dulu kan gini ya. Ini harus berjalan paralel. Kalau kita nunggu yang sekarang ada di level top eksekutif sini yang kemudian mempengaruhi semuanya ya mungkin takes time. Ya, tapi tadi bagaimana mempolitisir ya isu-isu domestik menjadi isu publik yang kemudian menggerakkan orang gitu. Sehingga orang aware dulu ibu-ibu ya kan harga susu naik akhirnya Soeharto jatuh. Kayak gitu loh ceritanya. Kira-kira gitulah. Tapi cara membuat aware itu kan kita nggak bisa juga langsung bilang ibu-ibu kalian organisir dong, kan nggak bisa ya. Bisa. Berarti ruangnya juga harus ruangnya itu juga harus diciptakan. Betul. Nah, buat saya ruang ini yang belum ada. Termasuk misalnya banyak organizer diskusi, saya yang paling suka marah-marah sampai saya disangka pengen cari panggung kalau misalnya nggak ada perempuannya dalam diskusi. Nah, kayaknya saya juga pernah bilangin ya. Gue juga paling sering obrolan. Aku tapi juga pernah bilang pada mereka supaya mengundang banyak perempuan. Nggak, kadang-kadang susah Mbak. Susah cari ahli nuklir perempuan. Nah ini bagus nih untuk memulai pembicaraan karena ahli pertanian perempuan ini siapa Mbak? Nggak perlu. Banyak banget di IPB. Iya, susah nyarinya Mbak Uni gitu coba. Jangan ada pun waktunya nggak ada. Sumber di IDN Times. Itu kita ini kan wartawan susah cari. Gue selalu komplain di media, nggak cuma di IDN Times. Kita media tuh males untuk mencari variasi narasumber. Nah, kalau yang namanya ahli, yang bikin Siti Zahro. Semuanya itu ngetop kan media juga. Abis itu media tuh stick sama orang-orang itu aja karena males grooming
Kalau ahli politik pastinya dekan atau dosen di FISIP dimanapun pasti bisa ngomong politik. Kedokteran banyak, pertanian kurang banyak. Apa yang summa cum laude di IPB? Tapi kita di media, karena kamu masih di media kan, jadi kita ya. Iya. Kita di media tuh memang maunya yang itu-itu. Jadi akhirnya yang muncul di media tuh nama yang itu-itu lagi. Rumus traffic juga mempengaruhi Mbak. Ketika kasusnya yang soal yang kedai babi itu Rendang babi. Rendang babi langsung Fadlizon. Padahal Fadlizon belum tahu bahwa ternyata si rendang babi itu udah tahun 2020 udah tutup. Yang penting dicari yang politisi Minang dulu yang emang ditanya apa aja mau jawab. Kayak nanya ini ya. Poin terakhir itu paling pas. Kita wawancara roti gerung Mbak. Yang penting Jadi pandangan. emang yang penting gampang dan pasti bunyi. Iya. Meskipun dia nggak tahu masalahnya. Tapi itu kan rumus hukum Mereka besi carinya yang traffic lagi. clickbait aja. Yang itu nih, jadi nggak grooming. Padahal kalau misalnya kita mau wawancara misalnya ahli politik dari berbagai universitas, 10 kali tampil aja udah langsung dia. Dulu mereka-mereka yang sekarang ngetop, yang bikin ngetop kita. Iya, masalahnya Mbak Bibip ini udah terlalu sibuk. Iya, Nah bisa itu. nggak dia hadir di banyak ruang gitu kan? Nggak, tapi gini, terbatas Mbak. memang- Ini nyari narasumber buat diskusi ini aja susah yang Gua perempuan. udah ini, Mbak. bilangin lu gak dengerin gua sih dia. Itu omongan gua semua tuh tadi tuh. Ya, tapi tergantung memang tergantung format acaranya. Tapi begini, saya tuh seringkali bilang, perempuan juga bisa dihadirkan bukan hanya karena keahliannya tapi karena pengalamannya. Oke. Karena Mbak Uni ini kan penting kan Nah. untuk kasih perspektif. Kita bicara Betul. literasi digital ya kan? Ya. Ini karena kita sering pakai format namanya KKB, Mbak. Apa tuh? Kawan-kawan Budi. Oh gitu, itu rumusnya. Privilege. Jadi kita ini dapat privilege. Kan gua udah bilangin sama lu. Idola-idola Budi ya. Ada nih 3 orang kan. Tapi kata kunci itu betul tuh, perspektif. Iya. Jadi yang dibutuhkan memang perspektif. Karena gini, sekalian saya ingin kalau misalnya dari yang nonton dan yang hadir di sini kemudian berpikir bahwa ini perempuan maunya begini nih gimana sih? Ini bukan perlombaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi situasinya adalah perempuan selama ini memang terpinggirkan betul karena itu tadi beban ganda ya, terus harus di rumah menurut agama dan lain sebagainya, norma-norma lainnya, sehingga tertinggal dan pengalamannya itu tidak terefleksikan dalam kebijakan. Padahal kebijakan itu mungkin aja biasanya memang netral, tapi dampaknya pada kelompok orang yang berbeda itu beda-beda. Misalnya contohnya aja ada kebijakan tentang pelacuran. Kalau baca pasalnya, setiap orang nggak boleh ada di jalan-jalan nanti disangka pelacur. Nggak ada kata perempuannya kan? Ada jam malam apa gitu-gitu Iya, kan. nggak ada kata perempuannya. Seakan-akan nggak apa-apa. Tapi begitu diterapkan, siapa yang dirugikan? Perempuan pasti. Nah, jadi kebijakan seperti itu terjadi karena perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Oke. Jadi kebutuhannya memang di pengalaman. Nah, mau kembali ke Mbak Uni. Ini penting tadi dalam pengambilan dan pembuatan kebijakan. Ada satu yang menurut saya ini ketika kita bicara mengenai politik afirmasi dan keterlibatan perempuan, gender equality, ada 2 kata yang menurutku ya Mbak pribadi itu agak inflasi belakangan ini. Sama kayak kita sebut politik millennials, anak muda itu tuh menurutku dalam demokrasi elektoral terlalu inflasi. Yaitu women support women dan keterwakilan perempuan. Nah, apakah itu memang menurut Mbak Uni sejauh ini memang reality yang penting atau memang lebih banyak basa-basinya sekarang ini dalam dunia ruang publik kita? By the way, aku senang sama Magdalene, dia mengidentifikasi 3 Sama pakai mic dulu, pakai mic 3 bareng ini. layanan di Kominfo. Selain represif memblokir banyak situs, Kominfo juga memberi nama layanannya dengan sangat seksis. Ada namanya Si Cantik. Padahal ini aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk pelayanan publik, tapi disingkat Si Cantik. Kok nggak nyambung ya? Kemudian kemudian ada Si Maya.
Kemudian Puspita, ini jadi ini penamaan-penamaan yang seksis juga. By the Itu way. seksis tuh Pak ya? Iya Oh, by the way, acara ini kerjasama antara Kominfo dengan makanya yang ngomong gua aja, jangan kalian. Makanya yang ngomong gua aja, jangan kalian. Mantap juga Mbak Uni. Aman. Uni Lubis yang ngomong. Uni Lubis ya. Enggak, itu juga sih pertanyaan kami tadi. Ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu gitu ya. Ini seksis nggak ya gitu kan? Iya kan? Nggak, tapi Maksudnya baik ya. Maksudnya ya kadang-kadang kan mensreanya nggak gitu Pak, mensreanya. Nah gimana kadang-kadang kita agak takut, orang jadinya takut nggak, tapi mungkin membicarakan tema Magdalene ini sangat gitu. valid mempertanyakan kalau emang mau buat singkatan tapi nggak nyambung nih. Kenapa kok dipaksain harus singkatannya si cantik gitu lah kira-kira. Iya. Kenapa harus seperti itu Karena, misalnya. Enggak. karena pelayanan biasanya terkait dengan perempuan. Mbak, Nah, poinku gini, kadang-kadang yang membuat kita takut membincangkan tema ini jadi langsung salah aja gitu. Ya, Nah betul. itu kita poinnya juga sih. nggak Akhirnya aku kembali nggak ke tahu. basa-basi yang aman aja. Akhirnya Oke, oh ya kembali- perempuan Iya, oke, iya, perempuan women, hebat support gitu. women. Nah, Kami siap itu. mendukung. Nah, Gitu, isinya Pak. jargon-jargon Itulah, akhirnya kan. Itu suara hati kami nih Mbak. Tolong dong. Iya, Kami itu. dengarkan, kita dengarkan ya. Ngundang Ah, pembicara termasuk aja Doni salah sekarang. Budi tadi kan. Doni aja udah gak nyaman duduk di Justru ini posisinya man, by the way. Woman support woman, saya pro itu. Karena apa? Bagaimanapun memang gini, saya itu termasuk yang privilege tadi ya, dibilang. Jadi saya punya suami wartawan. Jadi kalau dulu zaman jadi reporter, saya pulang jam 12 malam atau even nggak pulang karena deadline karena di majalah, ya gue cuma bilang sama suami gue, sorry ya gue nggak pulang. Saya nggak ngebayangin banyak jurnalis yang lain bisa melakukan hal itu dan paham ya. Tapi ini karena suami saya wartawan, jadi dia paham kan. Jadi dari awal ceritanya tuh saya nggak ada dari awal kawin tuh nggak ada urusan minta izin, yang ada pemberitahuan ya. Jadi saya nggak pernah minta izin, jadi FYI. privilege ya. FYI gue mau pergi ke sana, FYI gue gue pulang malam nih gitu ya. Kalau Ari prinsipnya lebih baik minta maaf daripada minta izin Mbak. Itu kalau di birokrasi istilahnya tembusan gitu. Kalau di email CC Mbak. Nah tapi kembali ke woman support woman tuh penting karena apa? Karena satu dalam yang apa namanya problem di banyak ini adalah seringkali perempuan itu justru menjegal perempuan yang lain. Nah ini Ya. coba gimana Jadi gimana perempuan tuh? itu banyak kasus itu, tapi ini juga aku jadi agak bias ya, karena sebetulnya itu juga bisa terjadi di laki-laki. Tapi yang paling sering terjadi itu perempuan itu yang paling banyak terbuka diceritakan dan pengalaman itu adalah perempuan menjegal perempuan yang lain untuk naik ke atas. Ya, jadi karena itu satu. Kedua, even pimpinan perempuan apakah dia level manajer atau apapun juga tidak melakukan upaya yang signifikan untuk membuat situasi kerja yang nyaman dan ramah untuk perempuan yang menjadi subordinate-nya sehingga dia bisa naik. Contohnya gini, di jurnalis itu kalau masuk rekrutmen itu dari 10 yang keterima, 7 itu biasanya perempuan. Karena memang mereka perform, mereka cerdas apa segala macam. Tapi mereka tuh patah di tengah-tengah ketika sesudah menikah. Karena itu tadi harus ngurusin urusan domestik. Sehingga tidak bersedia dipromot, apalagi kalau di posisi promosi itu akan konsekuensinya adalah lebih banyak waktu untuk harus bekerja di kantor. Atau yang kedua, misalnya di kantornya tidak ada fasilitas untuk nursery apa segala macam, sehingga ya berat aja dia. Jadi nggak bisa bawa anak, nggak boleh bawa anak kecil ke kantor dan segala macam. Jadi, nah di sini yang menurut saya woman support woman itu perlu ya. Jadi termasuk memberikan penugasan, perempuan nggak usah ditugasinya itu bagian yang liput yang soft news aja deh. Jangan untuk investigatif apa segala macam. Jadi memang masih terjadi kan, saya kan ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, kita baru meluncurkan survei terhadap jurnalis perempuan, bias dalam alokasi penugasan, assignment, itu tuh masih terjadi sampai hari ini ya, di newsroom. Termasuk di newsroom yang pemerintahnya perempuan ya. Jadi memang di situ menurut saya masih perlu, ini saya nggak ngomong yang di luar, saya ngomong di kalangan media aja, jurnalis, jadi women support women itu perlu.
Jadi misalnya gini, oke sekarang aturan kita itu cuti melahirkan 3 bulan, ya kan? Ya tapi apalagi sesudah pandemik ini kan semuanya bisa bekerja dari mana aja. Ya udah kalau lu sampai 6 bulan, 8 bulan lu bisa kerja dari rumah, why not? Apalagi kalau ternyata tidak bisa punya pengasuh yang bisa dipercaya. Nah, jadi harusnya sefleksibel itu mestinya kantor dan perempuan itu untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang lain untuk tetap bisa perform, tetap bisa kerja dengan baik, bahkan bisa dipromosikan. Jadi saya tuh termasuk yang sampai detik ini masih sepakat dengan women support women. Yang kedua tadi kamu bilang yang udah invasi adalah keterwakilan. Saya termasuk yang masih percaya juga dengan keterwakilan ya, karena semakin banyak jumlah itu maka akan semakin besar mestinya bargaining position bareng-bareng ya untuk memperjuangkan suatu isu ya. Tapi memang jumlah saja memang tidak jadi jaminan, tapi logikanya makin banyak jumlah makin pede lah. Ya kayak kemarin yang si Sofi itu jadi korban, jurnalis Kompas TV jadi korban catcalling sebuah ini online. Kan itu kalau ngumpul-ngumpul baru berani siul-siul kan. Coba kalau sendiri bisa dilempar, ditabok sama Sofi kan. Tapi karena rame-rame dia menjadi lebih berani, lebih confident ya. Saya berharap bahwa in a positive way, kalau semakin banyak, semakin bersama-sama, berkolaborasi, itu lebih bisa kemudian untuk untuk memperjuangkan yang memang penting diperjuangkan. Itu kan idealnya ya Ria. Idealnya. Ya Mbak ya. Tapi juga positive thinking dalam hal ini. Iya. Mas Doni gimana? Menambahkan nggak? Ini banyak yang menganggap bahwa itu basa-basi kesalehan sosial aja. Women support women gitu-gitu kan. Apa? Ya. Enggak, jadi sebenarnya nama itu doa. namanya? Jangan hanya berpatokan pada itu. Artinya laki-laki yang enlighten kan juga ada gitu ya. Jadi semakin banyak ya. Jadi tahun berapa ya? 2005 itu ada buku terbitan jurnal perempuan judulnya Feminis Laki-laki. Saya penulis, editornya Rocky Gerung. Oh. Sahabat sekali Anda berdua. Sahabat sekali. Waktu baik ya. Sangat mesra. Jadi di situ ya kita menulis bagaimana kesadaran tentang kesetaraan itu sebenarnya tidak berjenis kelamin gitu. Artinya laki-laki pun bisa. Jadi saya kira women support women iya, tetapi juga ada laki-laki. He for she kan, yang Emma Watson itu, yang UN. Betul. Jadi laki-laki juga sebenarnya sudah mulai banyak seperti kata Mbak Uni tadi yang kemudian enlighten dan juga speak out about women issues gitu. Ini juga menjadi penting. Tapi sekali lagi, nah kalau kita bicara real politics gitu kan, tadi memang persoalan tadi Mbak Beauty bilang gimana ruangnya di bawah ya, kemudian partai politik sebagai agregator ya itu kok mesinnya masih maskulin sekali gitu ya dan yang enlighten juga saya kira tidak banyak gitu kan ya, lalu bagaimana ini kemudian ini saya kira tadi betul ya antara yang ideal dengan yang aktual itu masih ada gap ini harus dikecilkan gitu nah, tapi saya setuju betul bahwa memang banyak persoalan-persoalan yang tidak terlalu di atas ya persoalan yang sangat teknikal daily gitu kayak tadi Mbak Uni bilang soal kalau perempuan tuh cenderung justru tidak suportif terhadap perempuan sendiri kan masalah-masalah yang kita lihat sendiri gitu ya di kantor kita dengar sendiri tapi ini real gitu ya bagaimana membangkitkan semangat itu nah jadi pekerjaannya sebenarnya ada di level itu sebenarnya di hal-hal yang sehari-hari ya tetapi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang penting karena dari sinilah kemudian gelombang besar itu bisa terbangun gitu. Oke Mas Roni kita lempar ke penonton dulu Mas. Ya ini sebagai afirmasi ya. Iya. Ada nggak yang mau nanya lo? Ya. Ini penonton juga nggak ada. Ya kita minta suara penonton perempuan deh. Iya. Ya kan. Ayo sini. Nanti dipikir kita nggak gender quality nanti kan. Iya. Budi ini memang begitu Mbak. Ayo, siapa yang mau nanya atau di Zoom? Zoom. Ya. Nanya apa aja asal jangan nama-nama Gita ikan. Rahayu, ini perempuan atau laki-laki nih? Gita Rahayu. Ya harusnya sih, ya nggak tahu. Ada temen gue namanya Gita juga banyak yang laki-laki kan. Makanya. Pak Gita Wirjawan namanya. Iya. Ya, Nggak mau. Ini di belakang kita nih.
Maksudnya jauh-jauh. Apa yang dapat dilakukan pemerintah dan elit politik dalam mengurangi barrier to entry bagi perempuan ke dalam politik? Barrier to entry nih. Bagus Cocok yang sudah pertanyaannya. pakai Mbak Wiwi merah. dulu. Ini kan. Saya udah langsung. Enggak, kalau menurut saya itu yang tadi dibilang ruang ramah perempuannya harus ada dulu. Misalnya ya kan pertanyaan barriernya tuh apa aja sih? Nah barriernya kan biasanya karena beban ganda itu. Tadi Mbak Uni juga sempat menyinggung bahwa perempuan itu sebagaimanapun dia sudah berkarir dan sebagai apapun begitu pasti akan diminta tetap ngurus anak. Itu satu. Ya misalnya aja kenapa jarang sekali baru setelah ada impres segala macam kantor-kantor yang punya ruang laktasi dan ruang untuk mengasuh anak misalnya. Sehingga memberikan kesempatan bagi perempuan yang ingin tetap bekerja dan berkarir supaya bisa menjalankan dua-duanya gitu. Jadi misalnya itu tuh kan tadi urusannya barrier to entry ya. Nah kemudian yang kedua dari baik kementerian-kementerian maupun partai politik juga kemudian harus memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan. Jadi partai politik misalnya, oke, kita mau banyakin perempuan, nanti bikin saya perempuan partai politiknya. Jadinya kan eksklusif juga, bukan Emang begitu kan, inklusivitas. yang ada begitu kan emang kan. Iya, ya terus tadi yang kayak tadi perannya juga bendahara gitu. Terus hal-hal yang sifatnya memang karena cari duit. megang duit. Karena cari duit. Tapi hal-hal yang biasanya sekedar mereproduksi peran domestiknya perempuan cuma dibawa ke ruang publik aja gitu. Nah itu yang juga harus dibongkar. Hal-hal seperti itu menurut saya yang bisa membuka jalan supaya nggak ada pembatas lagi. Dan tadi dukungan buat peran domestiknya. Satu lagi juga cara-cara pengambilan keputusan itu loh. Jadi rapat-rapat yang di malam hari, di luar kota, kan kita tahu ya kalau kementerian itu banyak sekali rapat di luar kota karena ada uang jalannya. Betul. Misalnya gitu. Tapi kan buat perempuan itu susah loh. Saya juga ngerasain bagaimana yang di rumah tetap harus diurus gitu misalnya. Jadi paling tidak dari cara kementerian dan partai politik bekerja itu harus dibongkar dulu. Kemudian cara mereka menempatkan perempuan-perempuan dalam posisi-posisi juga jangan sekedar memfotokopi peran mereka di rumah misalnya, tapi dibuka berdasarkan itu gimana kapasitas. maksudnya? Misalnya di komisi pertanian karena urusannya sama bumbu-bumbu sama Penerima apa acara gitu. misalnya dalam Oh, iya. kepanitiaan jadi penerima acara yang harus dandan Iya itu benar gitu-gitu juga tuh ya. kan. Iya. Sering Biasanya banget gitu ya. Sering banget ya. Oh, iya, Jadi benar-benar. LO, jadi MC, nah biasanya kan gitu tuh ya. PNS juga banyak sekali MC-nya biasanya perempuan. Padahal kan pasti perempuan-perempuan itu banyak yang punya kapasitas yang lebih dari itu. Tapi seringkali nggak dilihat gitu. Yang dilihat adalah aspek keperempuanannya dan bagaimana laki-laki biasanya memahami posisi perempuan di rumah gitu. Jadi yang dilihat dimensi itunya saja. Iya. Misalnya kalau di kepanitiaan seksi konsumsi gitu ya, Nah, Mbak ya. ya, seksi konsumsi. Harusnya seksi keamanan gitu Iya. ya. Why not? Iya kayak Why dulu kan not? dulu kan Bisa sempat aja. sempat Artinya kita itu semuanya bisa diberikan kesempatan kepada semuanya, Betul. laki-laki maupun perempuan. yang happy banget pasti kan nggak Bauni dulu Pak Jokowi waktu wali kota Solo menempatkan kepala dinas perhubungan, kepala terminal dan kepala Pol PP itu perempuan kan. Iya. Itu kan akhirnya jadi berita Kayaknya nasional. saya gitu-gitu. pernah jadi bagian dari membuat perempuan jadi seksi konsumsi itu. Nyesel ya. Iya, Aku tuh benar yang juga tadi ya, gitu. yang tadi Doni bilang. Jadi memang forum jurnalis perempuan sendiri dengan semua training gendernya dan segala macam training awalnya itu pesertanya cuma perempuan, tapi dalam 3 tahun terakhir nih kita selalu mengundang laki-laki juga karena memang kesadaran itu harus dibangun bersama ya. Dan untuk menganggap bahwa perempuan yang suka ngomongin gender itu bukan sok feminis atau bitchy, itu memang memang kan banyak Ada yang yang bilang mikir gitu, kayak Mbak. gitu. Oh banyak. Oh, gua nggak Jadi pernah. di newsroom saya aja saya selalu bilang bahwa kalau misalnya membuat workplace yang aman dan nyaman buat perempuan itu bukan hanya perempuan yang diuntungkan, tetapi laki-laki juga karena kamu punya istri yang mungkin kerja. Tentu kamu akan senang kalau kantor dari istri kamu juga aman buat perempuan, kamu punya adik, punya kakak. Jadi ini kesadaran-kesadaran yang penting. Nah, itu ketika
Jadi IDN Times itu, IDN Media as a group itu kami sudah punya pedoman pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Supaya konsisten lah, karena kita mendukung RUU TPKS, ada nursery, ada laktasi, apa segala macam. Tapi pada saat sosialisasi itu supaya nggak cuman teman-teman yang laki-laki menganggap wah ini nih karena kebetulan, itu ya itu tadi membangun bahwa lo ini tuh nggak cuman workplace yang aman dan nyaman itu buat semua. Jadi ini adalah aturan bukan hanya buat perempuan, tetapi untuk semua gitu. Jadi ini yang mungkin kadang-kadang susah ya untuk diyakinkan bahwa ini kok cuma kepentingan perempuan aja, enggak juga. Sebenarnya ini kepentingan semua sih. Kepentingan semua karena Kepentingan kalau istrinya juga nyaman, bisa bekerja dengan maksimal dan juga melaksanakan kegiatan soko gurunya tadi juga dengan dengan berbarengan juga akan membuat nyaman gitu ya. Tapi jangan-jangan apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ayo coba Rajat silakan. Ya, ayo. Aku Mas. Sini lo, maju sini lo. Oh, maju. Iya, jangan lu ngumpet-ngumpet di belakang kayak Nama-nama ya, apa? nama. Perkenalkan nama aku. Mana sepatu lu mana? Dilepas kan di luar. Oh iya benar. Ikun. Siapa? Gak pakai P cuma. Ikun. Oke, Ikun. Lucu ya. Enggak sih, mau nanya aja mengenai feminisme. Sederhananya sih lebih ke pertanyaan yang agak mendasar. Perihal feminisme ini terkadang berangkat dari masa lalu gak sih? Kayak misalkan cenderung tuh wanita ngomong tentang dia tuh harus di atas laki-laki. Nah terkadang ada korelasi antara relationship. Antara misalnya remaja itu kan misalnya pacaran. Terus berangkat dia dari kesel sama cowoknya, mendendam, terus dia berangkat. Nah dari situ dia pengen Karena kebencian dan kemarahan ini ya. Nah karena kebencian itu mungkin iya, sederhana tapi agak luas. Betul bagus tuh. Karena Mantap nih dendam ya kan, pertanyaan lu ada karena kekesalan itu ya kemudian mengkultusasi Bagus, gitu. bagus. Iya, terus agak carut marut kan. Iya. Hebat juga lo Ikun lo. Iya, Dari mantap kampus mana juga. Ikun? Dari Trisakti. Wah top juga STT. Trisakti nih. Hah? ITL. Kampus informasi bener top loh. Oke. Iya, gue Makasih juga ya. tahu pertanyaan itu, tapi gue nggak enak nanya aja. Iya, makanya pakai modal. Coba kita tanya feminis laki-laki Iya. kan. Nah. Iya. Penulis buku apa tadi Ri? Hah? Penulis apa tadi? Buku apa? Yang mana? Lu tolong lah. Lu bukunya feminis lagi. Sampaikan lah ke Mbak Bibip. Tolong lah. Mas siapa tadi namanya? Ikun. Ya, jadi sebenarnya motivasi bisa macam-macam ya. Tapi kalau itu jadi motivasi kok jadi sepele sekali feminisme itu ya. Hanya karena dendam dan kegusaran terhadap laki-laki gitu. Jadi saya kira ini lebih dari sekedar itu ya. Ini satu gerakan yang memang dasarnya adalah humanism gitu loh, kemanusiaan. Jadi we are all created equal. Jadi bigger than just soal benci dan dendam gitu. Yang mungkin ada ya, mungkin ada satu dua termotivasi. Ketertindasan gitu loh. Ya, tapi Maksudnya at the end of kemudian the day, akhirnya itu akan transcending itu gitu loh, akan melampaui itu. Karena ini bicara tentang gerakan kolektif yang ingin merubah suatu keadaan lebih baik based on humanity sebenarnya. Ini humanism gitu. Humanism dalam bentuk yang paling sempurna adalah kesetaraan gender. Saya kira itu. Saya nambahin dikit boleh ya? Boleh. Sekaligus menutup kali ya. Kita udah mau habis, nanti ditutup. Habis itu Mbak Uni membilas semua dosa-dosa kita hari ini dengan silakan Mbak Uni. Tapi makasih Igun, menurut saya pertanyaan ini keren karena Ikun Mbak, ini bukan Igun. Igun tuh Ivan Gunawan. Oh Iya. baiklah, ya. Ikun. Baik. Ivan Gunawan. Ya, jadi ini pertanyaannya keren karena kita jadi bisa membongkar dari awal nih. Kayaknya memang ada yang nggak selesai di antara kita. Jadi feminisme itu sebenarnya sesederhana bagaimana kita melihat peran-peran yang dilekatkan antara laki-laki dan perempuan. Soalnya kan kalau kita laki-laki dan perempuan bedanya apa sih? Kan sebenarnya cuma seksualitas, jenis kelamin. Cuma kemudian ada peran-peran yang dilekatkan itu. Karena seksualitas perempuan lah yang kemudian harus melahirkan, maka
ada peran lebih yang ditimpakan kepada perempuan karena dia harus merawat anak gitu misalnya. Padahal sesungguhnya namanya anak kan juga dihasilkan dari laki-laki. Jadi seharusnya laki-laki dan perempuan yang sama-sama merawat anak. Nah, tapi dalam masyarakat yang patriarkis itu gagal untuk dilihat. Karena pendidikan tadi yang buku-buku SD, dari SD kita dicekokinya kayak gitu misalnya ya. Nah, jadi ketika misalnya berbicara bukan hanya soal feminismenya tapi soal ngomongin perempuan secara umum, itu bukan dalam rangka perempuan ingin lebih di atas dari laki-laki, tapi perempuan ingin mengejar ketertinggalan dari laki-laki. Ada satu meme yang saya suka tuh kalau saya lagi presentasi saya suka pakai. Meme-nya itu ada lomba lari halang rintang itu. Nah, kalau laki-laki bisa set langsung lari. Kalau perempuan, iya dia harus ngelompatin mesin cuci, ngelompatin ayunan anak, ngelompatin kompor gitu. Karena begitu banyak yang harus dibebankan sehingga perempuan akan ketinggalan terus di belakang. Nah, jadi upaya membicarakan gender equality itu bukan supaya perempuannya menang, tapi paling tidak jadi setara. Dan yang kedua ini juga sama pentingnya nih. Agak panjang dikit gak apa ya? Boleh. Dan Anda kan teman Rocky Gerung jadi bebas. aduh. Kok hanya karena itu sih? Gak boleh. Bercanda. Nggak, Nggak tadi soal seksis. Karena ini- Salah lagi gua. Mau bikin joke. Ayo Mbak. Enggak, silakan. tapi yang kedua ini juga penting. Jadi ketika masuk ke wilayah kebijakan pun, soalnya adalah justru karena perempuan dan laki-laki bedanya hanya di seksualitas itu, hanya di alat kelamin, maka sesungguhnya perempuan juga menanggung kerentanan-kerentanan. Gitu. Jadi kerentanan itu yang juga harus diatasi melalui kebijakan. Kerentanannya misalnya apa? Perempuan dan laki-laki pulang sama-sama jam 12 malam. Mana yang lebih mungkin mengalami kekerasan? Perempuan, bukan laki-laki. Karena dia diposisikan orang yang lemah, udah gitu secara seksualitas juga mudah diserang dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu tadi jadi dampak kebijakan bagi perempuan dan laki-laki bisa beda. Korupsi misalnya, saya minggu lalu disuruh ngomongin soal korupsi sama Pak Bushro, korupsi dan gender sama Pak Bushro. Banyak yang kemudian masih bingung, apa hubungannya korupsi kan dampaknya buat semua orang sama aja. Betul, tapi karena perempuan dilekatkan pada perempuan juga dilekatkan peran untuk mengatur ekonomi rumah tangga. Kalau suatu saat korupsi berpengaruh pada kerugian yang sangat besar, yang menanggung beban lebih itu perempuan akhirnya. Sementara karena seksualitasnya pula perempuan dituduh-tuduh. Misalnya contoh yang lebih realnya gimana? Misalnya tadi tuh ada inflasi. Perempuan masih mikirin, tadi kan ngomongin itu tuh 98. Perempuan masih mikirin, aduh besok saya beli susu gimana nih. Bukan laki-laki yang mikirin, tapi perempuan yang diberi tanggung jawab untuk besok keluarga saya makan apa nih, besok saya makan apa. Pasti akhirnya perempuan yang diberi peran seperti itu secara kultural ya, paling tidak di Indonesia. Benar nggak tuh kultural? Nah terus dan kemudian dalam konteks korupsi tadi, perempuan juga yang dituduh, ini pasti pejabat ini korupsi karena istrinya minta mau beli berlian lagi, mau beli apa gitu kan, biasanya begitu. Stereotip itu muncul gitu. Bahkan ada sogokan-sogokan, ya kan? Gratifikasi seksual. Gratifikasi seksual itu. Itu juga ada Bahasa gitu. hukumnya Nah itu jadi tuh. kerentanan itu, kebijakan itu, jadi sebenarnya bukan untuk menang atau kalah perempuan di atas atau tidak, tapi soal menyetarakan itu. Karena situasi patriarkis kita yang bikin perempuan jauh tertinggal, diberi bebannya ganda, dikasih stereotipnya banyak banget gitu. Itu sebenarnya. Oke, mantap. Sebelum Mbak Uni membilas dosa kita semua, Mas Doni sekalian dijawab nih Mas, pertanyaan dari Rio Novaldi. Iya, Rio yang bukan Valdi, ya. Apa yang dapat dilakukan laki-laki agar menjadi sekutunya yang baik bagi perempuan ally? Iya, saya kira kesadaran itu penting ya. Artinya ketika kita kemudian berinteraksi baik di ruang digital maupun di ruang yang fisikal gitu ya. Kita harus sadar bahwa perempuan itu adalah bukan second sex gitu ya. Bukan jenis kelamin kelas 2 gitu ya. Ada equality di situ. Sehingga kehati-hatian pertama itu kehati-hatian bukan ketakutan loh, ya kan? Kita berhati-hati ya, karena tadi kan saya bilang sexism itu is a man habitus. Jadi naluri-naluri itu harus kita pikir 2 kali ya. Kalau kita berkesadaran ya tentang kesetaraan,
naluri-naluri yang menjadi kebiasaan kita sebagai laki-laki yang sudah tertancap karena budaya yang sudah turun temurun ini, itu harus kita harus kita dobrak gitu. Sehingga kehati-hatian itu penting, penghormatan itu penting, dan paling tinggi adalah bersama perempuan memperjuangkan kesetaraan gitu. Itu yang paling ultimate-nya gitu. Ya, tapi pertama-tama bahwa kita hati-hati ya, kemudian kita juga menghormati, dan yang terakhir kita bersama memperjuangkan kesetaraan bersama-sama dengan perempuan. Itu the culminations-nya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Doni. Mbak Uni, terakhir Mbak, gimana supaya kita membicarakan perempuan ini bukan basa-basi, bukan afirmasi, tapi substansi? Satu, tadi aku dikit pengen nyautin dari perspektif jurnalis dan bagaimana media memotret ya. Misalnya kasus korupsi tadi, saya jadi ingat bahwa setiap kali ada kasus korupsi yang tersangkanya itu adalah perempuan, maka media tidak hanya bicara soal kasusnya, tapi juga membahas misalnya dia kemudian memakai kerudung merek apa gitu ya. Ada yang pernah yang pakai LV apa segala macam. Sementara kalau tersangkanya laki-laki itu nggak pernah dibahas. Misalnya dia pakai Ermenegildo Signa misalnya ya. Jadi benar jam tangannya apa. Jadi ini aja udah lebih menarik kayaknya dibahas, dikulik segala macamnya ya. Dan itu dialami oleh politisi perempuan juga, dibahas penampilan dan segala macam. Tapi gini, jadi kan kita ngomong gender equality. Tadi sudah dijelaskan sangat tapi baik. Tapi kan gak salah juga kan Mbak. Kalau misalnya waktu itu misalnya let's say Ibu Nunun gitu misalnya kan. Lu nangkap juga ya. Yang kan kerudung LV itu ya. Head tutunya kan kita disuruh lihat tuh. Ya tapi lu mesti bahas juga head tutunya Antasari Azhar dong. Iya. Ya, maksudnya gitu. Oh gitu. Gitu loh. Jadi kan jadi kita ngomongin gender equality itu kan sebetulnya nggak ada menang-menangan. Namanya juga equality tadi Doni sama Bibip udah bilang jadi equal ya. Dari segi jumlah aja, baik di tataran global dan di Indonesia, jumlah perempuan dengan laki-laki itu udah hampir sama, udah hampir 50-50 ya. Jadi as simple as alangkah ruginya sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah bangsa, apalagi negara, global, kalau yang hampir 50% populasi ini kemudian tidak bisa mendapatkan akses untuk berkiprah, didengarkan aspirasinya dan bisa berkarya sama setara dengan 50% yang lain. Itu aja, jadi rugi aja gitu. Kalau memang masih ada pandangan bahwa perempuan itu nggak boleh setara karena anggapan-anggapan kultural apa segala macam. Jadi number menunjukkan bahwa udah hampir sama. Ya rugi banget dong kalau mereka itu memang perempuan nggak. Nah, makanya tadi Bibi bilang, jadi sekarang itu kenapa harus didukung karena ketertinggalannya tuh udah cukup lama, dimulai dari akses kepada pendidikan kan. Tadi kamu ngomong Ibu Kartini aja kan, itu kan awalnya memberikan memberikan pendidikan karena dulu selalu kalau ada duit lebih di keluarga itu lebih bagus mengirim anak laki-lakinya dulu ketimbang perempuan. Nah, jadi kita udah setara jadi jumlahnya, dan karena itu sayang kalau misalnya perempuan itu tidak bisa berkiprah dan punya akses yang sama dengan laki-laki. Jadi nggak ada menang-menangan, nggak ada di atas ya Ikun, nggak ada di atas di bawah gitu, enggak. Cuma ingin setara aja aksesnya. Jadi bukan karena dendam, karena kedendaman yang memuncak sehingga lahirlah feminisme gitu. Tadi kan itu bahasa lo kan Kun ya. Bukan gitu, bukan sekedar gitu ya. Ini soal perjuangan kemanusiaan, Bro. Iya. Ya, kalau kita bicara perjuangan tuh better be the gardener in the war dan the warrior in the garden gitu. Jadi lakukanlah dengan apa yang lo bisa gitu. Artinya bacalah buku feminis laki-laki yang ditulis oleh Doni Gahral. Doni Gahral yang diedit oleh teman. Gue kena nih pasti di belakang nih nanti. Ya udah, oke, terima kasih ya Mbak Uni, terima kasih Mas Doni, terima kasih Mbak Bibi atas bincang-bincangnya ya, yang menarik ya, dan
sebenarnya penuh dengan ketakutan bagi kami berdua untuk bertanya. Ini agak berisiko nih temanya. Besok jangan ini lagi lah tema ya. Ini dialog yang gue bertanya aja harus hati-hati Iya, nih. lu gua cari nih. tema-tema yang kayak gini yang bisa dipotong-potong, diedit kalau kita salah gitu kan. Iya. Jangan yang live-live gini. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Apalagi gimana kata penutup yang agak Sampai lebih jumpa lagi di Total Politik setara. berikutnya. Sampai jumpa.